Sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 lalu, banyak yang telah dikatakan tentang kesalahan perhitungan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi Presiden Amerika Joe Biden sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Perang yang berlarut-larut sekarang ini diyakini banyak pihak, salah satunya karena sikap Putin yang terlalu percaya diri. Ini membuatnya melebih-lebihkan kemampuan militer Rusia serta meremehkan kemampuan perlawanan Ukraina. Kesalahan Putin yang lain adalah salah menghitung persatuan NATO dan tekad strategis Amerika. Tetapi Presiden Rusia bukan satu-satunya yang membuat penilaian buruk. Biden juga membuat kesalahan, dan konsekuensi dari kesalahan dua orang ini bisa menghancurkan di Ukraina dan sekitarnya. Tidak mengherankan jika Amerika juga melakukan kesalahan seperti Rusia, karena kedua pemimpin terbukti tidak mampu mempelajari pelajaran dari keangkuhan kekaisaran. Salah satu kesalahan Biden adalah sejak awal mengambil landasan moral yang tinggi. Washington membingkai apa yang terjadi di Ukraina sebagai konflik global antara demokrasi dan otokrasi, antara penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan nasional, serta momok agresi Rusia. Namun dia meminta kepada para otokrat dunia untuk bergabung dalam perang dan mengabaikan perang ilegal mereka sendiri. Amerika meremehkan kekuatan nasionalisme Rusia dan juga menolak kekhawatiran Moskow akan ekspansi NATO ke perbatasannya sebagai alasan tidak mendasar untuk invasi Rusia. Beberapa bulan menjelang perang, Biden merusak upaya untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada tahun 2014 dan 2015, sebuah perjanjian untuk mengakhiri konflik di wilayah Donbas. Ini dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pembentukan dua wilayah Rusia yang otonom di Ukraina Timur dan mencegah perluasan intervensi Rusia di negara tersebut. Baik Ukraina dan Rusia telah menandatangani perjanjian itu, tetapi Prancis dan Jerman yang membantu menyelesaikan dan menyempurnakan perjanjian ini gagal mendorong implementasinya dengan keras. Biden juga meremehkan kekuatan militer Rusia. Gedung Putih bertaruh pada Ukraina yang akan mengalahkan Rusia sama seperti Afghanistan mengalahkan Uni Soviet dengan bantuan Amerika Serikat. Tetapi bagi Moskow, Ukraina jauh lebih penting dan strategis daripada Afghanistan. Ini mengingat kesamaan sejarah dan kedekatan geografisnya. Dari sudut pandang Putin, Ukraina sangat penting bagi keamanan nasional Rusia dan kelangsungan rezimnya. Jelas dia lebih suka menghancurkan Ukraina daripada melihatnya bergabung dengan aliansi Barat. Selama tahun pertama perang, kemunduran Rusia dari Kiev dan berlanjut ke sejumlah daerah lain menunjukkan tekad dan ketahanan Ukraina. Namun gelombang perang mulai berubah di tahun kedua, seperti yang ditunjukkan oleh jatuhnya Bakhmut setelah pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Rusia tidak kalah ulet atau bertekad untuk menang. Itu adalah resep untuk kebuntuan yang menghancurkan. Kesalahan perhitungan Biden yang lain adalah melebih-lebihkan kemampuan perang Ukraina. Ini tidak sama dengan keberanian dan ketabahan yang telah ditunjukkan Ukraina, dasar yang memungkinkan mereka melancarkan serangan balasan yang sukses tahun lalu. Perang sejauh ini telah dilakukan secara konvensional di wilayah Ukraina. Kondisi ini memungkinkan senjata Rusia yang lebih besar untuk mengalahkan militer Ukraina yang lebih kecil dan juga menghancurkan sebagian besar ekonominya. Kemunduran ini tidak menghalangi Amerika dan sekutunya untuk melipat gandakan dukungannya. Pada pertemuan di Hiroshima Mei lalu, negara-negara G7 berjanji memperbarui komitmen guna memberikan dukungan finansial, kemanusiaan, militer, dan diplomatik yang dibutuhkan Ukraina. Ini adalah indikasi lain bahwa Amerika dan sekutunya terjebak dalam misi merayap. Apa yang hanya dimulai dengan pengiriman amunisi ke Ukraina kemudian diperluas dengan memasok artileri dan tank, sistem pertahanan udara Patriot dan drone, juga rudal yang memungkinkan Ukraina melakukan serangan ke wilayah Rusia. Baru-baru ini Amerika telah menyetujui transfer jet tempur F-16 ke Ukraina untuk menantang superioritas udara Rusia. Moskow telah memperingatkan menyediakan Kiev dengan pesawat ini akan menyebabkan eskalasi berbahaya, sementara para ahli mempertanyakan apakah jet F-16 akan berguna. Melihat situasi sekarang ini, kemenangan apapun di masa depan di medan perang mungkin akan menjadi bencana besar dengan biaya yang jauh lebih besar daripada keuntungannya.
Jika serangan balik Ukraina entah bagaimana berhasil mengekstraksi kemenangan dramatis dari rahang kekalahan, ini akan mendorong Rusia untuk menggunakan senjata nuklir sebagai tanggapan, langkah yang pasti mendatangkan malapetaka di Ukraina dan seluruh Eropa. Bahkan jika Moskow menggunakan senjata nuklir taktis yang dimaksudkan untuk digunakan di medan perang, konsekuensi dari langkah semacam itu untuk keamanan dan perdamaian Eropa bahkan dunia tidak dapat dilebih-lebihkan. Beberapa orang di pemerintah Amerika menganggap ancaman nuklir Rusia tidak lebih dari gertakan untuk mencegah intervensi Barat lebih lanjut. Tetapi harus dipahami, sejak tahun 2000 Kremlin telah menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir. Mereka menyatakan dapat menggunakannya tidak hanya jika ada ancaman terhadap keberadaan negara, tetapi juga untuk mengusir agresi bersenjata jika semua cara lain untuk menyelesaikan krisis situasi telah habis atau berubah menjadi tidak efektif. Kesalahan terakhir sama seperti Putin yang meremehkan persatuan Barat dalam mendukung Ukraina, Biden meremehkan ketidakpedulian dunia lainnya terhadap apa yang tampak dari perspektif belahan dunia selatan. Mereka melihat perang Ukraina merupakan masalah Eropa. Saat ini sebagian besar dunia terus berdagang dengan Rusia. Ini menjadikan sanksi Barat gagal mengubah kemampuan Moskow. Singkatnya, baik Rusia maupun Barat telah dengan sengaja gagal mengejar diplomasi. Keduanya juga keras kepala dengan mengejar perang. Kedua belah pihak bersiap untuk konflik jangka panjang, menumpuk geladak, memicu ketakutan akan pemusnahan nuklir, dan membingkai konflik sebagai situasi menang atau mati. Mempertimbangkan perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara Rusia dan Barat, perang sepertinya tidak akan berakhir dengan perjanjian damai. Konflik dapat mencapai jalan buntu dan penghentian permusuhan jangka panjang, serupa dengan gencatan senjata selama 70 tahun antara Korea Utara dan Korea Selatan, di mana Rusia kemungkinan bersikeras pada zona demilitarisasi yang memotong Ukraina dari Kharkiv di utara hingga Kherson di selatan. Sementara itu, ketika perang berdampak pada keamanan dan stabilitas Rusia dan Barat, Cina muncul tanpa cedera, dan negara ini bisa menjadi pemimpin dunia yang lebih kuat dan kredibel daripada sebelumnya. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.